yang kita ketahui bagaimana bentuknya. Inilah maknanya hakikah. Ya, kecuali jika kita mengatakan aku melihat singa berpidato berapi-api di atas mimbar. Barulah kita berpikir ini tak akan mungkin singa. Yang kita ketahui binatang raja hutan, tidak. Pasti maknanya adalah seseorang yang pemberani, memiliki sifat berani sebagaimana sifat berani singa. Ya, ini maknanya majaz. Ya, kulihat kupu-kupu malam hari ini terbang di rumahku. Maka makna kupu-kupu jelas. Binatang yang kita ketahui, ya, punya sayap, indah, bentuknya macam-macam. Tapi kalau kau katakan dasar kau perempuan kupu-kupu malam, maknanya bahasa kiasan majaz. Ini bahasa kiasan tentang seorang perempuan yang tak baik. Ya. Maka asal muasal bahasa kita pahami secara hakikat. Ya, kalau dia katakan kursi, ya kursi. Inilah kursi. Ya. Mereka berebut kursi basah. Berubah maknanya. Kursi basah itu bukan ini lagi. Kursi saya basahi, bukan itu maknanya. Jabatan. Ada indikator, ada qarinah yang menggiring dia kepada makna majaz. Ini enggak mungkin secara hakikat. Adapun Allah bersemayam, kenapa dikatakan ini bukan hakikat, ini majaz, kiasan? Siapa yang bilang? Kenapa kau tafsirkan ini kiasan? Kenapa? Akalku tak menerima Allah bersemayam. Inilah dia masalahnya. Kau mau menimbang Allah SWT dengan akalmu yang sempit, sehingga kau tolak Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, perkataannya kau tolak. Kau katakan tak mungkin Allah bersemayam. Akhirnya akan banyak yang disebut majaz. Banyak ayat yang akan bermakna majaz. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang hari kiamat Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Ini majaz, tak mungkin Tuhan itu datang. Rusaklah semua makna Quran. Ya. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, ini majaz, tak mungkin Allah turun. Kenapa? Akalku menolaknya. Wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ma manaka anta dari ma khalaqtu biyadaya. Mustahil Allah punya dua tangan. Kenapa? Akalku tak menerima Allah dua tangan, berarti dia seperti makhluk, seperti manusia. Ya. Qulubul ibadi baina asba'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba di antara jari jemari Allah. Akalku tak menerima Allah punya jari-jari. Ini majaz. Ini cara beragamanya ahlul kalam. Bagaimana kau mengatakan ini majaz? Ini bahasa kiasan. Apa timbangannya? Otakku katanya. Subhanallah. Perkataan Allah kau timbang dengan otakmu, sifat Allah kau timbang dengan otakmu. Allah satu zat yang tak pernah kau ketahui tentang kaifiat sifatnya kecuali kau imani saja. Ya. Ketika kita mengatakan ini majaz, rusak. Rusaknya al-kalam gara-gara majaz. Ya. Rusaknya batiniyah gara-gara majaz. Nanti akan rusak semua tatanan agama. Aqimus salata, tegakkanlah salat. Apa itu salat? Ya salat yang Allah ajarkan, ada ruku, sujud, i'tidal, tahiyat. Bukan. Ini majaz, ini salat itu seperti itu. Tapi makna hakikinya adalah doa. Kalau kau sudah berdoa berarti engkau sudah salat. Inilah rusak agama. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa itu maknanya secara bahasa adalah menahan. Siapa yang menahan berarti dia telah berpuasa. Ya. Aku sudah menahan berkata-kata, berarti aku berpuasa. Ya, rusak agama ini. Ya. Dalam bahasa sehari-hari saja, ya, kalau dikatakan oleh ibu kita, fulan, tolong bawakanlah cangkir kepada saya. Jangan kau katakan, cangkirnya apa maknanya? Kayaknya majaz ini, bukan cangkir ini. Rusak. Cangkir, bawakan cangkir. Ya. Tolong timbangkan dulu air. Air apa ini? Kayaknya majaz ini, bukan air ini. Rusak. Ketika kau mendengar perkataan, kau bawalah maknanya kepada hakikat asalnya.
Itulah dalam bahasa Arab dan dalam semua bahasa. Ya. Hatta tattafiqal ummatu annahu urida bihil majazu. Sampai kalaulah ada kesepakatan umat, ijma' tegak ini maknanya kiasan. Barulah kita tetapkan dengan ijma'. Ternyata tak ada ijma', bahkan ijma' umat mengatakan Allah memang bersemayam. Ijma'nya Nabi dan para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Ini ijma' mereka, maknanya bersemayam di atas arasnya. Tapi ahlul kalam dan antek-anteknya sampai hari kiamat mengatakan bukan. Ini majas, akal kami tak menerimanya. Subhanallah. Ya. Naam. إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك. Ya, tidaklah mungkin kita dapat mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya, kecuali dengan memahami perkataan Allah secara hakikat, bukan secara majaz. Asalnya secara hakikat. Jangan kau bawa kepada majaz, rusaklah semua, binasa. Ya. Naam. وإنما يوجه كلام الله وإنما يوجه كلام الله وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهار والأظهار من وجوهه وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهار والأظهر min wujuhi. Perkataan Allah itu hendaklah digiring kepada makna yang paling populer, yang paling masyhur dari berbagai macam tinjauannya. Bersemayam ya bersemayam, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, datang ya datang. Itulah yang paling masyhur, itulah makna hakiki. Kenapa kau katakan majas? Tak mungkin dia turun. Mengapa tak mungkin? Kalau turun berarti dia pindah-pindah tempat, itu turunnya makhluk, bukan Allah Jalla wa'ala. Allah tak butuh kepada makhluk. Allah tak dapat diliputi oleh tempat, tak dapat diliputi oleh makhluknya. Bagaimana kau samakan Allah dengan makhluk? Ya, naam. Ma lam yamna' min dzalika ma yajibu lahu taslim. Ya, selama tidak akan ada yang menahan, ya hal itu mustahil, enggak masuk akal kecuali harus dibawa kepada majaz. Ya, maka kita harus terima, taslim, pasrah, itu maknanya, jangan diotak-atik. Sehingga berubahlah semua ayat, semua hadis gara-gara iddi'aul majaz. Gara-gara menganggap majaz berubahlah semua makna ayat, semua makna hadis yang berbicara tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Naam. Walau sagha iddi'aul majazi likulli mudda'i ma thubita syai'un ma thabata syai'un min al-ibadati wa jalla Allah an yukhatiba illa bima tafaqahu al-arab ma tafhamuhu al-arab tafhamuhu al-arab min ma'hudi mukhatibatiha. Hasbuka. Walau saqad di'aul majazi li kulli mudda'in, andai kata boleh kita terima orang yang mengklaim ini majaz, bagi setiap orang mengatakan ini majaz, ma thabata syai'un min ibadah, tak akan ada ibadah yang dapat diamalkan lagi, tak ada yang tetap ibadah. Ya, semuanya berubah. Ini bukan maknanya zakat. Ya, bukan kita zakat harus mengeluarkan sejumlah harta, enggak. Zakat itu adalah mensucikan. Apapun cara mensucikan dianggap zakat. Ya, tak ada lagi namanya ibadah. Haji pun semua berubah. Ya, cara bahasa haji maknanya adalah berangkat, menuju, mengunjungi. Kemanapun engkau pergi, mengunjung satu tempat berarti engkau telah berhaji. Rusaklah semua makna. Ya, bagaimana kaum batiniyah yang merubah-rubah isi Quran, Syiah batiniyah. Fadhbahu, dalam surah Al-Baqarah, ya, tatkala Musa mengatakan kepada Bani Israel, idhbahu baqarah, sembelihlah sapi. Kata mereka, Baqarah adalah Aisyah, sembelihlah Aisyah. Ini kan tafsir yang tidak. Ya, bahaya. Nanti ketika masa heboh dengan pemilu, dibawa-bawa ayat, jangan pilih partai yang berlambang pohon beringin, karena Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Hancurlah agama.
tujuan-tujuan politik segala macam. Ya, tak bisa. Ini tafsir-tafsir batiniyah. Semuanya mereka rubah-rubah maknanya. Haji punya makna sendiri bagi mereka, mereka tafsirkan. Salat punya makna sendiri, zikir punya makna sendiri. Habis, tak ada lagi bersisa. Ya. Mengapa kau enggak sholat? Aku udah sholat tadi. Kapan? Tadi kau tengok apa? Ya aku tangkap tangan tadi, itulah sholat tuh. Itu yang kau kerjakan tungging balik itu majaz. Habis. Binasa kita. Ya. Wa jallallahu an yukhatiba illa bima tafhamul Arab min ma'hudi mukhatabatiha. Mustahil. Allah itu maha suci, maha tinggi, maha mulia. Kalau dia berbicara kepada bangsa Arab kecuali dengan bahasa yang mereka pahami. Ya. Mimma yasihhu ma'nahu inda sami'in. Yang benar maknanya menurut orang-orang yang mendengarnya. Allah itu berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Arab. Orang Arab yang paling dalam bahasanya adalah orang-orang Arab yang diutus kepada mereka Quran. Ya, yang terkenal kefasihan mereka dengan tabiat mereka, saliqatan wa tab'an. Mereka tak perlu kayak kita belajar ilmu nahwu, belajar saraf sampai saraf otak tuh. Mereka tak butuh. Bahkan tulisan mereka semuanya tak ada titik baris. Tak ada beda antara ta, ba, tha, tak ada beda antara ja, ha, kha. Gimana bacanya? Saliqatan. Fitrahnya baca. Subhanallah. Kayak tulisan dokter tuh. Kok para dokter biasa aja coret-coret, tahu dia itu. Apoteker tahu kita, mati kita, apa nih Pak Dokter tulis ini? Orang Arab tak butuh. Ya, turun kepada mereka istawa. Mereka tak pernah komplain ini bukan maknanya istawa, bermakna istawa, enggak pernah mereka bilang demikian. Tangan tak pernah mereka katakan ini bukan tangan, ini kekuasaan. Tak pernah. Mereka lebih paham dengan makna kalamullah. Nabi lebih paham. Masa Nabi tak paham makna bersemayam itu maknanya menguasai? Datang orang-orang halul kalam yang otaknya sudah terbalik-balik karena mengkiaskan Allah dengan makhluk, mengatakan bukanlah bersemayam tapi menguasai. Mana lebih alim, Nabi atau dia? Nabi mengatakan dialah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Subhanallah. Afsahu man nataqa bidzat. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya Nabi SAW. Ya. Nabi tak pernah mengatakan apa yang mereka katakan. Tangan maknanya adalah kekuasaan, bersemayam maknanya menguasai, turun maknanya adalah iradah dan seterusnya. Tak ada. Nah, kamil. Wal istiwa'u ma'lumun fil lughati mafhumun wa wal 'uluwu wal irtifa'u 'ala syai'i wal istiqraru wa tamakkun fihi. Adapun al-istiwa, istawa yastawi istiwaun, masdarnya istiwa, ya. Istawa kata kerjanya, istawa yastawi istiwaun. Istiwa ma'lumun fil lughah, sudah jelas dalam bahasa. Mafhumun dan sudah dipahami secara bahasa. Maknanya adalah al-ulu wal irtifa'. Al-ulu tinggi, ya. Al-irtifa' ala syai' di atas sesuatu. Wal istiqrar menetap di atas sesuatu. Wat tamakkunu fihi, ya, menguasai sesuatu tersebut. Ya, ini makna at-tamakkun, ini makna istiwa. Ya, meninggi di atas sesuatu, yakni menetap di atas sesuatu dan dia kokoh di atas sesuatu. Ini makna istiwa. Nih saya sekarang ini sedang beristiwa nih di atas kursi saya. Ini istiwanya saya makhluk. Di atas kursi saya beristiwa. Ya, saya di atasnya. Ini secara bahasa inilah makna istiwa untuk makhluk. Ya, saya di atas kursi. Ya, saya tetap tegak, kursinya enggak bengkok-bengkok, kursinya enggak goyang-goyang, kokoh di atasnya, istiqrar, tamakkun. Ya, inilah makna istiwa secara bahasa. Di atas sesuatu, ya, dalam keadaan ya mustaqir, tetap kokoh, tak goyang, kokoh, tak limbung, tak. Inilah makna istiwa. Naam. Qala Abu Ubaidah fi qawlihi ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa 'ala qala wa taqulu al-Arab istawaitu fawqa ad-dabba wa istawaitu fawqa al-bait. Abu Ubaidah namanya Muammar bin al-Muthanna at-Taimi,
ya, menulis kitab Majaz Quran, berkata dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Abu Ubaidah ini meninggal pada tahun 210 Hijriah. Dia menafsirkan secara bahasa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas ars bersemayam, maknanya ala, makna ala di atas. Allah di atas aras. Ahlul kalam paling anti mengatakan ada Tuhan di atas aras, anti mereka. Subhanallah. Oleh karena itu tafsirannya Allah maujudun bila makan. Ini tafsir mereka. Allah ada tanpa bertempat. Ini tafsirannya. Payah-payah. Di mana Allah? Maujudun bila makan. Ada tanpa tempat. Oh payah-payah. Mana Allah? Di atas. Siapa yang mengatakan dia? Nabinya. Selesai. Ya. Jadi ini kata Abu Ubaidah, dan dia itu wafatnya pada tahun, ya, jauh-jauh hari, ya, 210 Hijriah dia wafat. Jadi makna bersemayam itu, bersemayam secara bahasa ala, di atas aras, itu bukan tafsiran Wahabi. Ini sudah ada tafsiran ahli bahasa sejak tahun 210 wafatnya. Bukan sekarang, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ngarang-ngarang. Bukan pula Ibnu Taimiyah yang mengarang-arang. Sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada demikian. Wa taqul Arab, orang Arab mengatakan istawaitu fawqa dabbah. Ya, aku bersemayam di atas kendaraanku, tungganganku. Wastawaitu fawqal bait, aku berada di atas rumahku. Naik kita ke atas atap, kita katakan istawaitu fawqal bait. Istawa, istawi. Ya. Di atas loteng rumah kita bertingkat, kita katakan istawaitu fawqal bait. Aku di atas rumah. Ya, Allah pun di atas aras. Ya, na'am. Faqala ghairuh istawa ay istaqarra wahtajja biqauli ta'ala walamma balagha ashuddahu wastawa. Nah, waqala ghairuhu, berkata Sayyidina Abu Ubaidah, makna istawa istaqarra, menetap, kokoh. Ini juga makna daripada istawa. Di atas dengan kokoh. Istaqarra, menetap, tak bergeming. Wahtajja biqauli ta'ala, dia berhujjah dengan firman Allah, walamma balagha ashuddahu wastawa. Tatkala telah sampai usia balik dan sempurna usia baliknya, menetap. Ya. Ai intaha, na'am. Ai intaha syababuhu wastaqarra falam yakun fi syababihi mazidun. Ya, tatkala masa remajanya telah menetap, dan masa remaja ada batasnya, falam yakun fi syababihi mazid, tak bisa lagi bertambah daripada itu. Maka makna di sini falamma balagha ashuddah wastawa, istawa maknanya istaqarra, menetap. Ya. Dan Allah memang bersemayam di atas arasnya dan menetap dengan kokoh. Itu secara bahasa. Istaqarra, ini di antara makna istiwa yang dalam bahasa Arab memang ya diakui. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar والاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Berkata Ibnu Abdul Bar, wal istiwa'u, makna istiwa dari kata-kata istawa tadi, al istiqraru fil ulu, kokoh, menetap di atas sesuatu. Wa bihadza khatabana Allah Ta'ala, dan dengan inilah Allah berbicara kepada kita. Faqala, Allah berkata, litastawu, wahai manusia, litastawu ala dhurri, agar kalian menetap di atas punggung-punggung kendaraan kalian, unta-unta kalian, kuda-kuda kalian, menetap dengan kokoh di atasnya. Tsumma tadhkuru ni'mat rabbikum, kemudian kalian mengingat nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum alaihi, ketika kalian ada di atas kendaraan tersebut. Inilah istiwanya makhluk. Begini secara bahasa. Istiwanya Allah pun seperti itu pula secara bahasa. Tapi kaifanya, bagaimananya tentu tak sama. Tetap kita katakan Allah berada di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya, kokoh di atas arasnya, iya. Tapi beradanya Allah di atas arasnya, bersemayamnya di atas arasnya tak sama dengan bersemayamnya kita. Jatuh kursi saya, jatuhlah saya. Saya diliputi oleh kursi. Allah tidak pernah diliputi makhluknya. Allah tak butuh kepada
arasnya. Ya, Allah yang maha besar dari segala-galanya. Allahu Akbar. Ya, Allah tak butuh kepada aras. Tanpa aras pun Allah subhanahu wa ta'ala tetap selama-lamanya maha tinggi di atas makhluknya, maha kuasa. Tak ada kata-kata Allah terjatuh. Subhanallah. Ya, itu makhluk. Sebagaimana langit di atas bumi, langit yang maha besar, bumi begitu kecil. Kita katakan langit di atas bumi, langit tak butuh kepada bumi, bumi yang di bawah naungan langit. Langit tak butuh kepada bumi. Ini perumpamaan makhluk dengan makhluk. Jangan kita anggap Allah di atas berarti dia butuh kepada makhluk. Sebagaimana langit di atas tak butuh kepada bumi di bawahnya. Ya, Allah maha besar, tak butuh kepada arasnya. Aras yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada langit, menerima naungan langit. Ya, waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha. Kami jadikan langit atap yang memayungi bumi dan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Naam. Wa qala ta'ala wastawat 'alal judud. Naam. Di antara firman Allah yang menjelaskan makna istawa itu adalah bersemayam di atas sesuatu. Firman Allah tentang kapal Nabi Nuh. Tatkala banjir telah mengering, wastawat 'alal judi, mendaratlah kapal Nabi Nuh di atas puncak gunung Jud. Ini makna istawa secara bahasa, di atas sesuatu, kokoh, mendarat, menetap. Ini tafsiran secara bahasa. Naam. Wa qala ta'ala fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Allah berfirman, berbicara kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, fa idza stawaita anta, jika engkau telah bersemayam di atasnya, wahai Nuh. Di atas apa? Bahtera. Wa man ma'aka, dan orang-orang yang menyertaimu, 'alal fulki, di atas bahtera tersebut, katakanlah ya, bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah lah kapal ini berjalan, berlayar, mendarat. Jadi mana istawaita anta, engkau berada di atas punggung kapal tersebut, engkau dan bersamamu. Ini makna istawa secara bahasa. Tak ada maknanya menguasai. Ini maknanya ala wartafa'a wastaqarra. Naam. Qala syair fa awradtuhum ma'an bi fayfa'i qafrah. Bi fayfa'a qafratin. وقد حلق النجم اليماني وقد حلق النجم اليماني فاستوى. فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة. Berkata seorang penyair, aku giring mereka ya ke air, ke oasi yang berada di tengah padang pasir yang tandus. Waqad halaqan najmu al-yamani fastawa. Sementara bintang telah muncul dan bintang berada di atas. Fastawa. Bintang berada di atas ya, di atas bumi. Ini makna istawa. Tak akan mungkin bintang menguasai bumi, tidak. Naam. Ada la yajuzu an yata'awwala fihi ahadun istawla li'anna an-najma la yastawli. Tak mungkin kita tafsirkan bintang menguasai. Tak mungkin bisa bintang menguasai bumi. Bintang di atas. Ini makna istawa. Ini kata penyair. Orang-orang syair-syair jahiliyah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam agama kita. Dalam memahami Quran, memahami hadis, setelah penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat, para tabi'in, penafsiran dari tinjauan bahasa begitu penting untuk mengikat makna Quranul Karim. Ya, kadang-kadang untuk memahami satu perkataan harus merujuk kepada syair-syair jahiliyah. Apa kata jahiliyah dahulu kala tentang kalimat tersebut? Ya, maka kita katakan sebab tersesatnya ahlul kalam gara-gara tak paham bahasa, itu aja sebenarnya. Dan sok tahu, lebih paham daripada ahli bahasa. Baca tergelincir mereka. Ya, bahkan sebab penyimpangan banyak kelompok-kelompok gara-gara salah memahami bahasa Quran dan hadis. Ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya atau akal sempitnya. Tergelincirlah mereka. Naam. Waqad dzakara an-Nadru Ibn Syamil wa kana thiqatan ma'munan جليلا في علم الديانة واللغة. قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل. قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم ما رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام
وقال لنا استووا فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا فقال الخليل هو من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه. Berkata An-Nadhr bin Syamil menyebutkan, dan dia adalah seorang yang terpercaya dan thiqah ya fi ilmi diyanah wal lughah, terpercaya, ahli dalam agama dan ahli dalam bahasa. Qala haddatsani al-Khalil, pernah berbicara kepadaku al-Khalil. Hasbuka bil Khalil, engkau sudah tahu bagaimana al-Khalil, ahli bahasa. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-A'rabi, berkata al-Khalil, aku pernah mendatangi seorang Arab Badui, Aba Rabi'ah, wa kana min a'lami ma ra'aitu. Kata Khalil, orang Arab ini adalah orang yang paling mengerti sepanjang penglihatanku, yang paling paham, yang paling berilmu tentang bahasa. Fa idza huwa ala sathin, dan orang Arab ini ada di atas atap rumahnya. Fasallamna, kami pun mengucapkan salam dari bawah. Faradda alaina assalam, dia menjawab salam kami. Wa qala lana, kemudian berkata kepada kami, istawau, istawau. Ya, istawau ini dalam bahasa fusah, bahasa Quran, maknanya naik, tapi ini jarang digunakan oleh mereka. Jadi digunakan is'ad, naik, irqa, naik. Ini pakai bahasa Quran, istawau, naik. Ada kata-kata istiwa. Fabaqina mutahayyirina wa lam nadri ma naqul. Kata Al-Khalil, kami pun bingung, apa makna perkataan ini, apa yang disuruhnya. Istawau, kami enggak paham. Kami baru paham ketika diterjemahkan oleh Arab Badui. Karena mereka hujjah dalam bahasa. Orang Arab Badui itu hujjah dalam bahasa, tak rusak bahasa mereka, karena mereka memelihara keaslian bahasa mereka. Ya, karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ketika masih kecilnya di mana diletakkan? Di suku Arab Badui, suku Hudzail. Ya, bertahun-tahun di sana dibesarkan, terbiasa dengan bahasa yang benar. Bahasa Imam Syafi'i menjadi bahasa yang begitu kokohnya, hujjah dalam bahasa Arab. Itu Badui dulu, tak Badui sekarang. Badui sekarang sudah rusak bahasanya semua. Dahulu Masya Allah mereka menjadi hujjah dalam bahasa, tak terkontaminasi. Ya, karena di kota itu bercampurnya dengan berbagai macam ragam orang dari mana-mana, dari luar Arab, bahasa rusak. Kalau kau ke Mekah, rusaklah bahasa Arab. Dirusak oleh orang-orang ajam, orang Bangladesh yang merusaknya, orang Pakistan yang merusaknya. Ya, subhanallah, rusak semua. Semuanya pakai fi bahasanya. Anta fi fulus, anta fi kuwais. Ma fi fulus, ma fi kuwais. Paham antum tuh? Tak dapat di sini. Anta fi ruh Jeddah, semuanya rusak. Fi ruh Jeddah itu ya rusak bahasa Arab. Kadang-kadang kita berbahasa Arab fusha, dia katakan anta ma fi ma'lum Arabiyah. Dia bilangnya kau enggak pandai bahasa Arab. Padahal kita bahasa fusha, dia katakan anta ma fi ma'lum Arabiyah. Kuwais. Kau enggak pandai bahasa Arab. Padahal bahasa dia itu yang rusak. Rusak gara-gara inilah terkontaminasi. Maka Badui hujjah bahasanya. Maka ada seorang Arabi di sampingnya, ya di samping ya laki-laki ini yang di atas atap ini, ya Abu Rabi'ah, innahu amarakum an tartafi'u, dia suruh kalian tartafi'u, naik. Faqal Khalil, barulah ingat Al-Khalil, huwa min qaulillahi ta'ala, ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Dan Allah naik ke atas, ketika itu langit masih dalam bentuk asap. Fasa'adna atau fasa'idna ilaih, kami pun naik ke atas. Ini makna istawa. Dari tinjauan bahasa, mana maknanya menguasai? Siapa yang datang mengatakan demikian? Dari mana? Kok bisa maknanya menguasai dari mana? Dari otak. Bahasa itu bukan dari otak. Bahasa dikembalikan kepada ahlinya. Ya, subhanallah. Berapa sisa waktu kita? Habis. Yalah, cukup dulu lah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.